Yo, welcome back bareng gue Dev8. Sebelumnya kita udah berbincang-bincang di podcast Art Corridor soal pamerannya Marwah. Dan hari ini Art Corridor menyaksikan langsung pamerannya Marwah yang diselenggarakan di tengah-tengah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Gimana keseruannya? Langsung aja kita telusurin setiap sudut pameran ini. Yuk. Nah, kali ini kita bersama Mbak Ana Sungkar. Halo Mbak. Halo, apa kabar Mas? Baik, Alhamdulillah. Mbak Ana gimana? Baik? Saya baik banget, karena hari ini senang sekali Mas Dev mampir ke sini. Sama-sama. Nah, aku mau nanya kesan-kesan untuk pameran ini gimana rasanya? Wah, kesannya setelah 1 tahun berproses, akhirnya bisa pameran juga. Dan pamerannya menurut saya, kerja keras kita terbayar gitu loh. Dengan melihat pengunjung yang datang, bagaimana pengunjung mengapresiasi karya-karya 78 perempuan Indonesia ini. Untuk harapan ke depan gimana Mbak? Untuk Marwah ini? Marwah tidak berhenti di sini saja, karena kan Marwah itu kan merupakan harga diri, kemuliaan, terus gengsi, dan ketinggian derajat yang ada pada manusia. Dan itu kan harus dipupuk nih, dipupuk prestasi ini untuk mencapai keberhasilan. Tapi dalam hal ini adalah prestasi dalam karya seni rupa. Jadi terus aja untuk seniman-seniman, baik perempuan atau laki-laki, berkarya lebih baik lagi. Pasti bakal lanjut nih pameran Marwah. Saya berharap ini akan berlanjut, tidak sampai di sini saja. Misalnya tahun depan jadi 78 perempuan, jadi 79, 80 dan seterusnya. Oke, saya juga berharap banget bisa lanjut buat tahun depan atau di tahun berikutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Makasih, sukses selalu Mas. Makna Marwah sendiri adalah sebuah martabat, kehormatan, derajat tertinggi di dalam diri setiap manusia. Marwah ada karena adanya prestasi yang harus digali dan diperjuangkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermakna di kehidupan. Pameran Marwah ini diisi dengan 78 perupa perempuan Indonesia, menyesuaikan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Pameran ini bertujuan untuk membangkitkan perempuan Indonesia yang berperan amat penting untuk kehidupan. Bahwasannya perempuan juga bisa berprestasi seperti laki-laki. Mungkin gue bakal sepil beberapa karya perupa perempuan Indonesia yang ada di sini. Yuk, langsung aja. Oh ya, di tanggal 17 Agustus ini bakal ada talk show dengan beberapa perupa perempuan yang ada di sini. Gimana keseruannya? Langsung aja kita saksiin bersama. Nah, ini dia salah satu senimannya, Mbak Indira. Halo Mbak. Halo Mas. Aku mau nanya soal karya. Karya ini menjelaskan apa Mbak? Judulnya Identitas. Dia lebih menjelaskan bahwa kalau kita kan lihat wanita itu umumnya halus, terus dengan hanya bisa bekerja dengan 2 tangan kita aja. Tapi sebetulnya di balik itu kita multitasking. Jadi makanya kenapa saya gambarkan ada lebih banyak tangan ya. Sebetulnya kita multitasking. Dan di saat suasana tertentu atau kondisi tertentu, kita juga even bisa jadi sangat tegas. Jadi garis putih ini menandakan ketegasan sikap. Oh iya. Benar-benar. Karena jadi perempuan juga nggak mudah sebenarnya. Iya. Fleksibel sebenarnya. Oke, terima kasih Mbak sedikit spill-nya. Ya.
Nah, gue bakal ngasih tahu lu salah satu perupa perempuan yang karyanya itu lebih feminim banget, perempuan banget. Nah, ini dia. Karyanya Gilang Cempaka. Judulnya Refleksi Jiwa, di mana sosok senimannya menggambarkan dirinya sendiri yang berefleksi dengan dirinya. Menurut lu gimana? Buat gue keren. Di pameran ini nggak hanya lukisan aja. Di sini ada sculpture, instalasi media, dan kerajinan tangan lainnya. Nah, ini dia salah satunya. Nah, sekarang gue lagi bersama Mbak Dolorosa. Halo Mbak. Halo, hai. Apa kabar? Baik, terima kasih. Mbak, aku mau bincang-bincang tentang karya nih. Boleh. Karyanya. Nah, karya ini menjelaskan tentang apa Mbak? Intinya adalah saya mencoba menawarkan pemirsa yang datang ke pameran ini memperoleh sebuah pengalaman baru dalam melihat karya patung. Karena yang terbiasa, pengalaman yang biasa mereka peroleh adalah melihat karya patung secara monolitik, satu. Gitu. Ini walaupun karya patung ini terlihat dia monolitik, tapi di dalam struktur yang seperti patung ini, dia memiliki ada banyak entitas ekspresi yang berbeda-beda, tetapi punya satu nafas dalam isu. Seperti saya ini kan pejuang HAM, saya pejuang kemanusiaan, saya aktif mendesak pemerintah untuk menyelesaikan peristiwa 65 dan yang lain. Nah, saya coba menggunakan karya saya untuk mengangkat kepedulian saya itu. Kalau dilihat, kalau lihat bahwa semua ini adalah perempuan, hanya ada satu laki di sini, tentara. Ya, jadi ada perempuan ini, dia mencoba untuk mencari kesesuaian bagaimana keinginan dia untuk menjadi modern, tetapi dia juga tidak melupakan nilai-nilai yang pernah dia dapatkan dari orang tuanya, tradisinya, dan yang lain-lain. Oleh karena itu tangannya masih memegang. Gitu. Nah, itu perempuan ya. Ini saya mengingatkan orang pada bagaimana kita tidak bisa ngapa-ngapain ketika pandemi. Dan bagaimana ini kan ibu dan anak ya. Jadi pandemi itu juga memisahkan ibu dan anak. Dia mungkin tidak bisa lagi menggendong bayinya karena dia kena pandemi. Dan ini adalah judul General, have you read the Book of Love? Ini ada besarnya, ini miniaturnya. Kenapa hanya satu? Laki-lakinya? Ya, dia tentara kan, tentara kan satu yang saya kasih lihat, tapi kan tentara itu entitas kekuasaan. Oke. Ini The Scream, dia berteriak atas semua penculikan yang terjadi di negeri. Penculikan aktivis. Ini adalah dia naik tangga untuk mencapai victory. Dan ini perempuan ini namanya Ita. Dia adalah korban pemerkosaan di tahun 98 yang seharusnya dia bersaksi ke New York di sidang Commission of Human Rights Commission bersama Munir, tapi dia dibunuh sebelum seminggu berangkat. Dan dinyatakan pembunuhan itu, perampokan yang di rumahnya itu adalah pembunuhan yang kriminal biasa. Dan kita semua mempertanyakan. Nah, saya bawa dia ke sini, saya berdirikan dia, dan dia bersaksi untuk kita semua yang tidak pernah terjadi dia lakukan. That's it. Jadi
karya Mbak Dolorosa ini menyimpan sebuah sejarah. Benar? Ya, sebuah sejarah, sebuah kepedulian agar kalian juga mengerti apa yang saya bawakan dalam karya saya. Oke. Mungkin sekian. Ya, Terima kasih. sekian dari saya. Yo, Terima kasih, terima Mbak. kasih, ya. Nah, sekarang gue bersama perupa perempuan yaitu Dipa Ena. Halo Mbak. Halo. Apa kabar? Baik, baik. Aku mau nanya-nanya soal karyanya nih. Boleh. Nah, karyanya ini menjelaskan tentang apa? Ini sebenarnya alegori keberagaman di Indonesia. Keberagaman dari perspektif perempuan di Indonesia. Kan masing-masing perempuan datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Terus kaca ini menggambarkan bahwa persepsi kita melihat dunia, cara kita mempersepsikan dunia itu tembus pandang gitu. Tapi bukan berarti kita bisa melihat apa adanya yang ada di dunia, karena kita membawa sesuatu nih, membawa pengalaman kita, membawa background kita untuk melihat. Oke, berarti lebih ke historical seseorang yang berbeda-beda ya? Iya, itu yang membentuk sebenarnya identitas kita, perspektif kita di kehidupan bermasyarakat gitu. Aku ini banget sih, flattered banget sih, soalnya kan banyak juga barengannya tuh seniman-seniman ikon yang udah senior banget. Aku terima kasih sekali sama Mbak Ana udah diundang, sama Dolorosa Sinaga yang bikin rekomendasi juga gitu. Jadi aku ini banget sih, seneng banget sih. Antusias banget Antusias ya? sekali. Nah, untuk harapan ke depan buat Marwah gimana harapannya? Harapan ke depan buat Marwah tuh kita bukan cuma sekedar event ya, tapi juga mengukir sejarah buat perempuan di bidang seni, buat menggerakkan roda sejarah seni rupa itu sendiri di tangan perempuan. Oke, terima kasih Mbak Udah. atas wawancaranya. Cukup. Sekian. Makasih ya, Mbak. Yo, sama-sama. Nah, kita ketemu lagi dengan Mbak Revo, salah satu penggagas dari pameran Marwah. Halo Mbak. Mas Dev, apa kabarnya? Baik. Sehat ya, terakhir kita ketemu di Podcast. Gimana Mas? Aku mau nanya soal karya Mbak Revo. Ini menceritakan tentang apa Mbak? Ini tentang kemeriahan, keberagaman, bahwa hidup itu penuh sukacita. Makanya aku kasih huru-huru, hara-hara, hore-hore, hura-hura. Hura-hura. Jadi kita tuh harus berhura-hura, berhappy-happy menyambut hidup kita ke depan. Karena dengan itu kita akan apa ya? Diri kita yang sehat, jiwa kita yang sehat akan menularkan juga kebaikan buat orang. Karena kegembiraan adalah dasar dari kesehatan. Iya, betul. Nah, aku mau nanya buat kesan-kesan pameran ini ke Mbak sendiri penggagasnya. Kesan-kesannya gimana? Kesannya ya nggak nyangka juga ya akan dapat antusias dari masyarakat, terutama yang luar biasa ya, terutama kemarin di pembukaan. Terharu juga gitu kan, artinya kayak pecah telur gitu kan, kerja keras selama setahun, oke, apresiasinya bagus aja sih. Oke. Untuk harapan ke depan untuk Marwah gimana? Di aku sendiri aku memang tidak pernah bikin suatu acara itu mengulang. Jadi biarkan aja Marwah menjadi suatu catatan sendiri. Ya tunggu aja Akpora selanjutnya. Oke, buat teman-teman tunggu acara lain selanjutnya di tahun depan. Tahun depan Mbak? Tahun depan aku akan tunggal. Oke, kita tunggu. Yaudah, sekian, terima kasih. Oke, makasih Mas Den. Yo, Terima kasih. sama-sama. Nah, gimana seru kan? Jangan lupa tungguin pameran berikutnya dari Akpora dan Amuba yang akan datang di tahun depan. Salam Art Koridor, salam Merdeka.